Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak, izin sebelum saya mulai, ini saya lagi ngajak anak saya yang perempuan, satu lagi ada di mobil lagi tidur. Kakuin di sini, kakuin. Sini aja nama, sini samping-samping. Ini lagi libur sekolah dan kebetulan saya baru pulang dari Papua, jadi mau ikut kebetulan Pak. Gunung apa situ ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh kalimat pujian dan rasa syukur kita persembahkan hanya untuk Allah Rabbul Izzah, Zat yang sudah menganugerahkan, menitipkan begitu banyak rezeki dalam hidup kita. Dari semenjak kita dilahirkan sampai detik ini, Allah masih menitipkan jantung yang berdetak, nadi yang masih berdenyut, mata yang masih bisa menatap, dan kaki yang mampu melangkah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kita hadiahkan sebagai kado terindah untuk manusia yang paling sempurna, manusia yang paling hebat, manusia yang selalu akan ditunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Tidak lain adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para guru, para habaib, juga segenap pengurus masjid Al-Ihsan. Semoga Bapak Ibu yang pagi ini hadir duduk bersimpuh di sini, Allah catat semua sebagai amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu, kami agak telat sedikit tadi karena memang di mana-mana macet. Terus kebetulan juga saya baru sampai dari Merauke, Pak, dari Papua. 15 hari kami di sana. Dari tanggal 2 baru pulang kemarin. Jadi ya cukup masih terasa lelahnya, alhamdulillah. Tadi pagi sih pas bangun maunya istirahat aja seharian gitu. Cuma ditelepon sama teman saya jangan sampai lupa. Ini udah ada janji sekarang katanya di Depok ini ya Pak. Depok dekat Pamulang. Kata teman saya kalau Ustadz nggak datang, waduh saya disamperin sama orang semasjid katanya. Tapi memang bukan karena itu, saya insya Allah kalau sudah jauh-jauh hari diberi amanah, selama saya sehat masih bisa berangkat, insya Allah sampai. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sekalian ada live juga ya? Oh recording, oke. Saya pikir live, karena terasa lagi ceramah di Damai Indonesia TV One. Ibu-ibu apa kabar? Sehat Bu? Allah, ibu-ibu kasihan nggak bisa lihat saya dari dekat ya. Nggak apa-apa ya? Ya udah cerita ibu-ibu udah. Nanti
Saya khawatir yang nggak bisa jelas melihat saya biasanya mudah-mudahan malam sih nggak bisa tidur gitu. Baik, alhamdulillah ini izin, ini anak saya kakak Win, alhamdulillah. Kelas berapa kak? Nah, kelas 2 SD baru pulang umroh. Jadi kalau saya lagi di Jakarta cuma 5 hari berangkat lagi. Dia kalau kata orang Betawi ngintilin aja. Tahu Bu ya? Ada orang Betawi di sini. Mana orang Betawi yang angkat tangan? Oh, kelihatan wajahnya wajah bermasalah. Ada yang warisan belum dibagi. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Coba kalau kita dengerin setiap ustaz dari mulai zaman dulu, kalau Bapak ingat almarhum Kiai Haji Qasim Nur Sehat, masih ingat ya? Terus generasi berikutnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, turun lagi Agim, terus ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, dan seterusnya sampai hari ini banyak ustadz-ustadz muda, alhamdulillah. Biasanya kalimat yang selalu digunakan adalah ayahanda, ibunda, bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa, Bapak. Dimuliakan oleh Allah itu mimpi. Itu bahasanya orang dulu, dimuliakan oleh Allah. Orang dulu, hati-hati. Orang dulu kalau udah ngasih nama pada sesuatu, di dalam nama itu penuh nasihat, hikmah, dan juga penuh dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini orang dulu. Contoh, orang kalau habis nikah, Pak, terus dia jalan-jalan berdua tuh laki bini, bilangnya apa? Bulan madu. Ibu kepikiran gak kenapa orang tua kita dulu namain bulan madu? Madu itu manis, bulan ya bulan. Ini nasihat, hati-hati yang baru nikah. Orang kalau baru nikah manisnya cuma hitungan bulan. Makanya dibilang bulan madu. Ibu pernah dengar nggak ada orang mau bulan madu ditanya mau kemana nih, mau kemana bang? Tahun madu? Nggak ada. Pasti bulan madu. Kalimat ini mau nasihatin sama yang baru nikah, hati-hati pasangan suami istri. Kalau habis nikah manisnya cuma hitungan bulan. Ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini gak kita bahas, panjang nih. Bulan madu, rumah tangga yang namain nenek moyang kita. Rumah tangga. Kenapa kok orang kalau menikah pasti pengen punya rumah? Seindah-indahnya rumah mertua, paling indah rumah siapa, Bu? Rumah sendiri. Ada yang bawain beras sekarung, yang bawain mertua. Kaya-kayanya beras kalau sekresek hasil nyari sendiri sebagai suami itu jauh lebih puas daripada sekarung dibagi mertua, betul nggak? Ustaz, ada yang kesinggung, biarin aja. Rumah tangga, orang kalau habis nikah pengen punya rumah. Kenapa tangga ikut-ikutan? Betul nggak? Bapak pernah kepikiran nggak? Oh, ada segala tangga di situ ya? Yang namain nenek moyang kita tangga. Jangan ngebayangin tangga model begini, Pak. Tangga zaman orang dulu dari apa begini? Kayu sama bambu. Dia sendiri vertikal. Nggak bisa dinaikin kalau itu tangga belum disenderin. Betul nggak? Bapak masih ingat nggak zaman dulu di kampung kita masih banyak kebun, pohon rambutan, pohon apa? Kan kita suka nyolongin buah tuh.
punya Pak Haji. Ya, yang kita bawa-bawa apa yang kita cari di rumah Pak Haji? Tangga. Disenderin ke pohon, kita embat dah tuh buahnya. Tuh tangga kudu nyender dulu, baru bisa dinaikin. Begitulah orang rumah tangga, orang dulu mau bilang sama kita, jangan cuma mikirin rumah. Kalau ada masalah, senderin masalahnya kepada Allah. Jangan pakai logika, pecah. Tapi kalau udah bersandar sama Allah, sama-sama lillahi ta'ala, baru sakinah. Itu juga nggak kita bahas. Saya lagi mau bahas orang dulu. Kenapa orang dulu selalu bilang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ntar, saya mau ngupas lagi bahasa yang lain. Nenek moyang kita ngajarin, kalau habis dikasih sesuatu sama orang lain, bilangnya apa Bu? Terima kasih. Kenapa? Maksud Allah kalau habis nerima jangan lupa ngasih. Itulah kenapa dibilang terima kasih. Oke, 3 aja dah. Karena banyak bahasa orang dulu. Makanya orang dulu Pak hidupnya berkah. Kenapa? Penuh dengan nasihat, dekat sama Al-Quran. Orang dulu nggak pernah posting di Facebook. Orang dulu nggak pernah kepo sama status WhatsApp tetangga. Orang dulu nggak ada kayak zaman sekarang minal kepoin, wal nyinyirin, wal julitin, nggak ada. Kenapa zaman sekarang orang banyak yang umurnya pendek mati? Karena bukan hanya sakit fisik, tapi sering sakit di hati. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti resep. Tetangga ganti kulkas sampai 2 pintu, dia ganti dokter. Hidup yang begitu akhirnya dekat sama penyakit. Makanya orang dulu Pak, Masya Allah hidupnya berkah. Oke, ntar kita bahas lagi, baru nyambung ke tema tentang sholat. Ini saya jahit dulu dikit-dikit, biar pondasinya enak. Ntar kesononya pijakannya udah kuat. Yang berikutnya, kenapa orang dulu selalu menggunakan bahasa yang dimuliakan oleh Allah? Penceramah-penceramah, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhum Kiai Haji Mursidi Jakarta Timur, selalu al-mukarramun wal muhtaramun, yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena impian kita cuma satu, pengen dimuliakan sama Allah. Itu doang Pak, nggak ada yang lain. Nah sekarang coba kita pikirin dah, kita hidup nunggu apa Pak? Cuma nunggu mati. Bener ya? Cuma nunggu mati. Kita hidup cuma dibedain seragam doang Pak. Ada yang diseragamin sama polisi, jadi dia polisi, ikut pelatihan. Ada yang pakai seragam ustadz kayak model saya, pakai baju koko. Dokter ada seragamnya, tukang parkir ada seragamnya, politikus, pejabat ada seragamnya. Ada yang Allah takdirkan jadi presiden, ada yang jadi tukang sarden, ada yang jadi direktur, ada yang jadi kondektur, ada yang disuruh jadi masinis, ada yang jadi artis. Beda-beda, tapi ujung-ujungnya kita bakal diseragamin dengan warna yang sama. Apa seragamnya? Putih-putih, kain kafan. Jadi yang kita cari nggak ada Pak, kecuali kemuliaan yang Allah kasih. Itu yang dahsyat, yang nggak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kita Pak, kalau dimuliakan sama orang lain, hati-hati. Biasanya tuh orang lagi ada maunya. Bener ya? Oh, orang kalau lagi ada maunya Pak, Masya Allah, di mata beliau kita mulia. Makanya hati-hati, ini tahun 2024 sebentar lagi. Banyak manusia-manusia ntar yang menjelma jadi malaikat baik. Betul nggak Bu? 2024 ibu dapur aman. Sembako ada yang supply. Minyak sayur banyak yang bagi-bagiin. Betul Bu? Itu kira-kira kalau ntar 2024 ada yang ngasih minyak sayur ke ibu, ibu ambil nggak? Ambil Bu, rezeki. Jangan ditolak. Minyak sayur ambil nggak Bu? Sembako ambil nggak? Ambil. Beras ambil nggak? Ambil. Sikat gigi ambil nggak?
Ya Allah, parah amat susahnya. Segala sikat gigi masih diambil juga, Pak. Kalau kita dimuliakan dengan orang lain, lebih banyak waspada, Pak. Jarang orang sekarang yang memuliakan orang lain lillahi ta'ala. Kalau ada orang lain yang memuliakan tetangganya lillahi ta'ala, oh dahsyat. Ini orang-orang yang ikhlas. Maka satu-satunya kemuliaan yang kita cari, yang kita kejar adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau ingin dimuliakan oleh Allah, maka muliakanlah ayat-ayat cintanya. Apa ayat-ayat cintanya Allah? Al-Quran. Ini kunci paling utama. Saya ke Merauke, Pak. Saya 1 tahun ini full safari dakwah di Papua. Program saya mengajak orang untuk bersedekah Al-Quran. Dan Al-Quran itu kami cetak, dan yang sudah dicetak langsung kami sebarkan. Di Jayapura 16.500 Al-Quran. Itu nggak seberapa dengan Injil yang disebarkan. Injil yang disebarkan sudah lebih dari 900.000. Saya baru menyebarkan 16.500. Di Sorong 8.000. Di Merauke baru tercetak 3.000, info terakhir semalam. Padahal Pak, sudah Allah yang jamin siapa orang yang memuliakan Al-Quran, Allah muliakan hidupnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Al-Qurannya dijaga, dan siapapun yang menjaga dan memuliakan Al-Quran, Allah akan jaga dan muliakan orang itu. Terus bagaimana Ustaz caranya? Contoh Pak, lihat orang dulu. Makanya orang dulu hidupnya berkah. Orang dulu, ini contoh Al-Quran. Kalau ada Al-Quran di tempat yang rendah, pasti dia tempatin di yang lebih tinggi. Lihat orang dulu kalau baca Al-Quran, Masya Allah, maaf nih contoh aja, baru dibaca, didekap sama dia, Masya Allah, seolah-olah gak mau pisah. Sadaqallahul azim. Habis baca Al-Quran dicium lagi, Masya Allah, kadang ditempel di jidat. Orang dulu Pak hidupnya berkah. Makanya orang dulu omongannya mujarab, hati-hati. Contoh, orang dulu kalau sakit-sakit jarang berobat sampai ke dokter Pak. Contoh, ibu tahu cekukan nggak cekukan? Tahu ya? Orang dulu yang ibu ingat obatnya apa? Tuh, paham. Ujung tikar sama emak kita dijilat, ditempel. Betul nggak? Sembuh nggak cekukannya? Sembuh. Coba Bapak pikirin, apa hubungannya antara ujung tikar sama cekukan? Nggak bisa diakal-akalin. Ini bukan masalah ujung tikernya. Ujung tikar cuma perantara. Tapi yang berdoa hatinya bersih, dekat sama Al-Quran. Allah muliakan karena orang ini memuliakan Al-Quran. Orang dulu lihat Pak, orang dulu dari maghrib zaman saya Pak, papa saya tuh kalau udah mau maghrib dicariin saya. Dulu kalau ngejar layangan, masih zaman banyak lapangan Pak, disamperin sama bapak saya, suruh pulang diseret, suruh mandi. Ngapain suruh mandi? Maghrib kudu di rumah, lu jangan kemana-mana, tak gue empos nih. Mau diempos tuh? Iya, kita diempos sampai biru kalau nggak pulang-pulang. Tuh orang dulu disuruh ngaji, ngaji itu kan memuliakan Al-Quran. Suruh yang rapi, suruh yang wangi. Bocah nangis-nangis, karena wajah bodo amat. Ngaji yang benar loh. Jangan jadi orang Betawi kalau nggak mau ngaji, kan begitu Pak. Ngaji dulu mah enak banget Bu, habis maghrib sampai isya sepi. Ngaji dah, alif di atas, rame-rame. Alif di bawah, alif di depan, a, i, u, o, semarak Pak. Mim di atas, ma, ta di atas, ta, lam di depan, nu, mata, lu. Sekarang orang lebih memilih baca Al-Quran dari handphone. Padahal jauh kemuliaan ketika baca Al-Quran dari Al-Qurannya langsung. Handphone ini kan nyatu sama yang lain Pak. Betul nggak?
Nah, ini duit saya nyala nih. Jadi subhanallah, siapa orang memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia. Ini cerita orang dulu lagi nih, ntar baru nyambung masalah persoalan. Yang pertama kita muliakan Al-Quran dulu, kalau Allah memuliakan kita. Ibu tahu nggak bisulan? Bisulan, tahu? Orang dulu bisulan, obat yang paling ampuh apa? Hah? Odok-odok. Odok. Ah, apa? Upil, nah itu upil. Bapak tahu, Pak? Berarti sama sama saya nih. Kampungan juga. Orang dulu, Pak, kalau bisulan nggak usah ribet-ribet ke dokter. Obat yang paling mujarab apa? Upil. Upil, Pak. Nenek saya dulu, kalau saya dari pesantren, saya pesantren di Marung. Kan kalau anak pesantren bisulan mulu. Nah, tiap hari makan telur, kari dadar, ntar digoreng. Telurnya mah sama. Itu bisulan sampai bagian belakang, maaf, di tengah. Duduk dikejepit, di bawah jalan kegesek. Sampai di rumah kata ibu saya, udah nggak usah pakai dokter, mahal-mahal. Dia ngupil, ditaruh di ujung bisul. Dia baca Al-Fatihah. Habis ngupil dia baca Fatihah, dia taruh 5 menit pecah sendiri. Sampai gede nggak ketemu saya. Otak saya nggak nyambung. Apa urusan bisul sama upil? Ternyata jawabannya saya dapat, kata guru saya, bukan masalah upilnya. Orang dulu itu kalau sudah berdoa hatinya bersih, dekat sama Al-Quran, sholatnya nggak pernah ditinggal. Subhanallah. Makanya hidupnya berkah. Kalau bocah udah gede masih ngencing di kasur, namanya apa? Ngompol. Orang dulu kalau ada bocah masih ngompol, obatnya apa? Nah, ini sama nih, capung. Tangkap capung, tuh capung taruh di pusar. Nenek kita nempelin capung di pusar sambil bacain bismillah, bacain Fatihah. Pagi ditaruh di pusar, siang tidur udah gak ngompol. Bu, ilmu teknologi mana yang bisa nyambungin antara capung sama pusar? Zaman sekarang udah nggak bisa, Pak. Tuh, orang dulu jago, kenapa? Berkah, dia pakai doa. Sekarang ibu coba dah, anak ibu ngompol, tangkap capung, suruh isep pusernya, yang ada tuh capung mati, Pak. Ngap dia. Kan bukan masalah capung ya, berarti zaman sekarang udah nggak bisa. Orang dulu itu masya Allah, Pak, berkah. Kenapa? Zaman sekarang tantangan zaman semakin hebat. Saya di Merauke kemarin, gimana nggak mati gaya, Bu? 10 hari nggak ada internet. Nyampe tanggal 2, yang jemput saya bilang, Ustadz, internet mati. Lah, mulai kapan? Tadi pas banget 1 jam sebelum Ustadz sampai, Ustadz masih di atas. Ya Allah, saya kata cuma sehari doang. 10 hari handphone gabung. WhatsApp boro-boro bisa, agak bisa. Saya tanya ibu-ibu di setiap masjid, oh, ibu-ibu WhatsApp nggak bisa nyariin suami, nggak bisa tahu suami di mana. Yang ibu rasain bahagia apa sengsara? Sengsara, Bang Ustaz. Saya tanya laki-lakinya, kalau bapak-bapak bagaimana Pak? Nggak bisa di WhatsApp, ini nggak tahu bapak di mana, pergi sama siapa? Bapak sengsara apa bahagia? Bahagia. Saya kan udah lama Pak nggak nongkrongin TV. Zaman sekarang kita jarang nonton TV, betul nggak Bu? Baru kemarin 10 hari ngejedok. Saya pantangin lagi tuh TV, Allah, berasa nostalgia. Makanya pas dapat internet setelah hari yang ke-11, ya Allah, kayak baru keluar dari hutan belantara Pak. Artinya apa? Tantangan zaman sekarang. Kita sudah jauh dari berkah. Jadi yang pertama, kalau ingin dimuliakan oleh Allah, muliakanlah
Quran. Yang kedua, siapa orang yang ingin Allah muliakan hidupnya, maka muliakanlah diri sendiri dengan perintah Allah yang diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam. Apa itu? Salat. Kenapa sih kita mesti sholat? Kit zaman now Pak. Kalau bahasa sekarang Gen Z. Gen Z itu anak-anak kekinian. Ini kayak model anak saya nih disebutnya Gen Z. Anak milenial, kit zaman now. Anak sekarang Pak, memahami segala sesuatu dia udah pakai otak, pakai logika. Enggak kayak zaman kita dulu. Zaman kita dulu kalau udah kiai bilang A, kiai bilang B. Nggak usah pakai tanya-tanya, berkah hidupnya. Zaman sekarang nggak bisa Pak, dibilang A, kenapa? Ntar dijawab B, kok bisa B? Diputar-putar. Kenapa sih kita ini perlu sholat? Saya tanya, saya misalnya nggak sholat, ibu nggak sholat, bapak nggak sholat, kira-kira Allah rugi apa enggak? Enggak. Satu Depok, satu Pamulang nggak ada yang sholat, Allah bangkrut nggak? Enggak. Satu Indonesia nggak ada yang sholat, kira-kira Allah berarti jadi Tuhan nggak? Enggak. Jadi yang perlu sholat Allah apa kita? Kita. Kenapa? Karena kita ini lemah. Makanya ada doa la haula wala quwwata illa billah. Kita ini nggak bisa apa-apa, Ibu. Ya Allah, lahir sehelai benang pun nggak kita bawa. Hidup Allah titipin jabatan yang saling berbeda. Allah kasih amanah yang tidak sama seperti yang kita bahas tadi. Cuma dibedakan dengan seragam. Tapi pada akhirnya kita akan kembali ke alam barzakh juga tidak membawa apa-apa. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Maka kita perlu bersandar pada yang memiliki kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarannya udah disiapin sama Allah. Allah sampainya kepada siapa? Allah sampainya kepada kekasihnya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Diangkat Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Di langit pertama Rasulullah melihat itu malaikat kerjaannya hanya takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kerjaan malaikat. Naik ke langit kedua, ada malaikat kerjaannya ruku bangun, ruku bangun. Naik ke langit berikutnya, semua malaikat berbaris hanya sujud aja kepada Allah, menyembah Allah. Dari perjalanan itulah yang akhirnya Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Makanya salat yang kita lakukan sekarang itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kajian ilmu Islam ada namanya fikih. Fikih itu mempelajari tata cara ibadah. Yang salah satu sub kajiannya adalah perbedaan mazhab dalam ibadah. Makanya belajar Islam nggak bisa cuma kulitnya doang Pak, harus sampai ke daging-dagingnya biar paham, supaya nggak sering nyalahin orang. Ini yang ribet yang baru belajar agama, tiap hari nyalahin orang mulu Pak. Belajar agama sama kayak orang belajar ilmu bela diri Pak. Orang baru belajar 1-2 jurus, biasanya ini yang paling banyak belagu, petantang petenteng. Masuk pasar gebrak-gebrak meja minta jatah reman. Padahal kalau dilawan jurusnya 1-2 doang. Tapi lihat orang semakin banyak tahu diri. Makanya kenapa dibilang bela diri. Orang yang semakin menguasai bela diri, dia akan semakin tahu diri. Sekali lagi, orang yang belajar bela diri, semakin dia tahu ilmu bela diri, dia akan semakin tahu diri. Jangan sombong. Biasa-biasa aja. Kalau belum dipukul benar-benar Pak, belum keluar jurusnya. Karena jurusnya udah nyatu, refleks, jangan coba colek. Dicolek sekali, buat, mati yang nyolek. Tuh. Belajar agama sama Pak. Mohon maaf.
Makanya kenapa dalam sholat ada tata cara ibadah. Dalam urusan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Jangan heran kalau ada yang lihat saudara kita takbirnya Allahu Akbar. Di sini pernah lihat Bu? Ada yang muter-muter dulu Pak. Allahu Akbar. Muter dulu ada. Tasyahud kalau mazhab kita Syafi'i kan lurus. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada saudara kita yang nyari sinyal dulu Pak. Asyhadu an la ilaha ada. Mana yang salah, mana yang benar? Yang salah yang nyalahin orang terus, yang benar yang nggak pernah merasa paling benar. That's the real Islam. Itulah Islam. Karena Allahu Akbar kan makanya disebut dengan takbiratul ihram. Habis wudhu kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ini kecil. Disitulah kita merendahkan diri dan hati kita serendah-rendahnya kepada Allah. Ada doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menyatakan kepada Allah, ya Allah, betapa saya lemah, sholatku hanya untukmu, ibadahku hanya untukmu, segala aspek kehidupanku hanya untukmu, sampai pun aku mati nanti kembali kepadamu ya Allah. Tambah lagi Al-Fatihah, baca Al-Fatihah hukumnya apa Bu? Wajib. Ibu sholat nangis-nangis, tahajud nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Ada. Al-Fatihah dahsyat banget. Saya pernah ngisi kajian di Jogja di kampus, bahas masalah Al-Fatihah 1 jam. Dulu waktu saya di pesantren ada satu buku, pengarangnya penulisnya Bay Arifin, judulnya apa? Samudra Al-Fatihah. Itu buku udah nggak ada, udah jarang. Dulu kalau mau beli di Kuitang, toko buku yang lama, sekarang udah nggak ada. Kenapa? Al-Fatihah kita baca wajib, udah syah. Al-Quran kan 30 juz, betul ya Bu? Di dalamnya ada 114 surat, terbagi dari 6.666 ayat, lebih dari 77.000 kalimat. Semua itu Allah peras dan ringkas dalam satu surat. Apa suratnya? Al-Fatihah. Hikmah dari kajian ini yang berikutnya apa? Orang yang mau dimuliakan oleh Allah, dekat-dekatlah dengan bacaan Al-Fatihah dan amalkan setiap ayatnya. Ini kalau per ayat dahsyat Pak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Saya minum air, nggak nyebut nama Allah, nggak ngelibatin Allah, itu air cuma ngilangin aus. Tapi kalau pakai Bismillah, cukup Bismillah, ini air jadi berkah dan minumnya jadi pahala. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ibu mau keluar rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak naik motor mau ke kantor, di lampu merah pagi-pagi, udah kayak laron motor Pak, berjejer lampu merah. Tiba-tiba Bapak Ibu kesenggol, brek, jatuh. Untung tadi sebelum berangkat udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau marah-marah Pak, zaman sekarang ngeri Pak, di lampu merah berantem main tabuk-tabuk Pak. Semua anggota kebun binatang di absen sama dia. Dari yang kecil sampai yang gede disebut memang saudaranya. Tapi ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum berangkat, dia ingat, ya Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa saya harus marah-marah? Malu dong sama Bismillah saya. Tuh lihat, the power of Bismillah. Nah, belum lagi ayat yang kedua. Kenapa ada Alhamdulillah? Artinya dengan ayat ini Allah mengajarkan, ucapkanlah, bersyukurlah kepada Allah setiap selesai melakukan kebaikan dengan ucapan Alhamdulillah. Ini enggak kita bahas lagi Pak, Al-Fatihah panjang. Ruku, kenapa kita ruku? Allahu Akbar. Ruku mau bilang sama kita, manusia jangan sombong, kata ruku. 20 tahun yang lalu kita masih perkasa Pak,
masih gagah, penyakit belum ada. Ya Allah, sekarang penyakit aduh sembuh, yang lain ngantri. Kolesterol hilang, kepala migrain sembuh, asam urat kumat, asam urat ya Allah, jantung serat, bengek. Ruku itu artinya apa? Sekuat-kuatnya kita hidup, suatu saat bakal tua dan akan membungkuk, Bu. Ruku mau bilang sama kita, manusia jangan sombong, ingat kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di atas bumi dengan busung dada, sombong, petantang, petenteng. Ruku mengajarkan kita untuk tahu diri. Badan ini terasa semakin lemah setiap hari. Betul nggak, Pak? Kita dulu, Pak, masih muda, makan apa yang tembat. Betul nggak? Wow, sekarang aja nih makan soto Betawi kebanyakan emping. Ya Allah, sepurat kumat. Tuh, Pak, dikit-dikit malah pusing, kolesterol, makan sop kambing. Wah Allah, Bu. Ruku ngingetin kita jangan sombong. Sakit itu tanda-tanda kita lemah. Lihat orang kalau habis ruku, gerakan berikutnya apa? Ya tidak, sami Allahu liman hamidah. Walaupun kita sudah tua, dulu punya usaha bangkrut, yang pernah berumah tangga bisa cerai. Covid memberikan banyak pelajaran, travel haji dan umroh banyak yang bangkrut. Bapak Ibu yang sekarang sudah banyak penyakit, jangan putus asa, terus puji Allah, bangkit. Maka i'tidal ketika bangun, sami Allahu liman hamidah. Allah akan terus mendengar siapa yang memuji Allah dalam keadaan bahagia maupun susah. Jadi i'tidal ngajarin sama kita, Pak, untuk terus ngucapin alhamdulillah, bersyukur dalam situasi apapun. Kalau kata orang Betawi, kalau kita lagi hidup merasa nggak bersyukur, lihat tetangga dah, Pak. Kan paling enak bahasa masih untung, betul nggak? Masih untung kita ada motor, no lihat tetangga, no lakinya kemana-mana naik sepeda, lakinya kasihan naik sepeda, no lo lihat dah, rumah di Pamulang, kerja di Sukabumi, udah naik sepeda, udah 3 hari lakinya mati. Banyak-banyak bersyukur, gak? Tidak ngajarin kita buat banyak-banyak bersyukur. Puji Allah terus. Imam Syafi'i pernah bilang begini, kalau kamu sedang merasa tidak bersyukur dengan hidupmu, datanglah ke kuburan. Engkau duduk di situ. Seandainya yang di alam kubur bisa berbicara denganmu, dia pasti akan bilang apa? Wahai manusia, engkau yang masih hidup, beruntunglah Allah masih menitipkan nafas, karena engkau masih bisa bertobat dengan hidupmu. Seperti saya yang sudah di alam kubur, apa yang bisa saya minta taubat sama Allah? Sudah tidak bisa minta ampun, hanya tinggal menerima pahala dan ganjaran dosa saja. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya kenapa kita disuruh ziarah ke orang-orang yang alim, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, supaya nyatoin frekuensi, supaya kita ingat mati, Pak. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Gerakan berikutnya apa, Bu? Sujud. Allahu Akbar. Kita tempelin nih sesuatu yang paling penting dari tubuh kita, apa? Kepala. Oh, kita Pak orang Indonesia jangan sembarangan sama kepala orang. Bapak ada yang mau traktir teman Bapak yang ditepak bahu. Pak Haji, makan yuk, bahu ditepak. Seneng, nepak bahu tanda akrab. Nah sekarang orang mau traktir yang dikeplak pala. Woi, makan yuk. Berarti mendingan kita berantem sebelum makan. Jangan lo senggol pala gua. Ini fitrah nih. Tuh, kata orang kita kan begitu. Ini mahkota nih, pala nih. Oh, Masya Allah. Sesuatu yang paling penting dari tubuh kita, Pak, kita taruh di atas sesuatu yang paling bawah, tanah. Bahkan kepala kita lebih rendah dari tempat buang angin. Betul nggak?
Lah masih tinggian tempat buang angin dari tangan kita, Pak. Bapak browsing, googling, cari di internet. Apa ada umat beragama lain yang ibadahnya sampai menempelkan kepala di atas tanah? Tidak ada. Cuma orang Islam. Kenapa ini kita tempelin di atas tanah? Kata Allah, supaya ingat kamu ini makhluk tanah. Dulu kita berasal dari tanah, makan sumbernya dari tanah. Ibu makan nasi kan nasi dari beras, ya, beras dari gabah, gabah dari padi, padi tumbuhnya di tanah. Ibu makan singkong dari mana? Tanah. Ubi tanah. Telur ayam. Ayam dari telur, Bu. Telur dari ayam dari telur dari. Pertanyaannya, dulu yang paling pertama nongol telur apa ayam? Ayam dari mana? Telur dari. Ini sampai kiamat nih kita berantem. Jadi ngapain ngurusin ayam? Yang penting ayam bisa bertelur, telur bisa jadi ayam. Kita makhluk tanah, Pak. Kenapa kita suruh nempelin ini di atas tanah? Karena ada saatnya nanti kita udah gak bisa nempelin dahi kita sendiri, kudu orang lain yang nempelin. Kapan? Di alam kubur kita masing-masing. Makanya sebelum orang lain yang nempelin, sering-seringlah nempelin dahi kita di atas tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita tinggikan Allah setinggi-tingginya dan kita rendahkan diri dan hati kita serendah-rendahnya. Kita ini gak bisa apa-apa. Jangankan ngadepin sakaratul maut yang dibetot senyawa-nyawanya ditarik sama Israel. Ibu nyambut gigi, pernah sakit gigi gak, Bu? Kan dicabut tuh gigi. Ya bapak ibu tahulah rasanya bagaimana. Kadang kalau bisa nggak ke dokter gigi, nggak usah kita ke dokter gigi. Ngeri. Yang dicabut baru gigi, kita udah minta ampun. Tahu cantengan, Bu, cantengan. Ya Allah, cantengan tuh kuku udah otek. Namanya dokter di apa namanya? Diunyeng-unyeng atau diunyeng-unyeng. Dikorek-korek, dibetot-betot tuh kuku udah mau copot. Ya Allah, perinya kapan kamu? Itu yang sakit nggak sadar. Dokternya nggak dikatain, oh dokter bego. Saking sakitnya tuh, Pak. Itu baru gigi, itu baru kuku. Gimana kalian ditarik nyawa? Dari ujung jempol kaki kita naik ke betis, paha, kemaluan, perut, dada, kerongkongan, mulut, nyangkut di sini banyaknya. Kenapa banyak yang nyangkut di leher? Dia banyak makan dan minum yang Allah larang. Akhirnya susah melepaskan nyawa dari tubuh. Kenapa banyak orang yang sakaratul maut yang megap-megap nyangkut di mulut? Karena di sini banyak ghibah dan fitnah. Ini kerjaan yang ngomongin tetangga, subuh. Betul ya, Bu? Tetangga asal punya rumah baru udah subuh aja dah ngomong sama lakinya, "Wah, tahu nggak? Tetangga kita tuh katanya nih, udah tahu katanya. Ini katanya nih apa? Nih katanya nggak tahu sebenarnya apa enggak, katanya sih hasilnya ngepet." Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, Bu, laki misalnya ngepet nih, tuh yang jagain lilin di rumah siapa? Nah, tuh paham banget tuh istri katanya. Jangan-jangan emang tiap malam jagain lilin kayak gini. Suzon, orang sakaratul maut susah nyangkutnya di sini sama di mulut. Kenapa? Ini banyak yang kita telan haram-haram, ini banyak ngomongin orang, ghibah dan fitnah. Nanti Pak, kita di akhirat ada orang yang bingung. Ya Allah, pahala datang, ya Allah, pahala datang, ya Allah, ya Allah. Saya ibadah biasa aja ya Allah. Saya baca salawat biasa aja, sedekah saya biasa aja. Ya Rabb, kenapa pahala saya banyak banget, nggak berhenti-berhenti. Kalau istilah orang ditransfer, Pak, itu saldonya numpuk terus. Dari ratusan ribu, jutaan, puluhan, terus dia bingung. Ya Allah, dari mana ini? Apa kata malaikat? Ya fulan, ibadahnya biasa saja.
sedekahmu biasa saja. Dari mana pahala ini wahai fulan, kata malaikat? Ini dari orang-orang yang selalu menjelek-jelekan dirimu dan kau tidak pernah tanggapi. Subhanallah. Kita kan kalau ada orang ngejelekin kita, enaknya kita balas, betul nggak? Lagi Betawi, oh jangan kata kalah, sering enggak? Tuh orang Betawi, lu jual gue beli, kan begitu. Kalau bisa pala lu gue bayarin. Oh orang Betawi, Pak. Makanya orang Betawi ada istilah sengke. Tahu sengke? Kalau udah katanya dah. Tuh orang Betawi. Kalau saya mah udah ngomong puyeng, orang mau ngomongin saya bodoh amat. Sekarang kita nggak mungkin pengen dinilai baik sama semua orang, Bu. Susah. Orang kalau udah gede sama orang lain, jangan katanya kita benar-benar berbuat salah, benernya kita aja bakal dicari kesalahannya. Jadi nggak usah puyeng, istiqomah aja dalam ibadah. Puyeng amat sama omongan orang. Saya ngomongin ibu, oh kedekan ibu saya bongkar. Tahu nggak? Kalau saya ngomongin ibu saat itu juga, pahala ibu lari ke saya, dosa saya lari ke. Makanya sampai ada di akhirat orang bingung, ya Allah, saya ibadah biasa aja, pahala banyak banget karena banyak diomongin orang. Terakhir, zuhur jam berapa? Berapa menit lagi? Jam berapa? 12 lewat 4. Oh masih lama, oke. Saya takutnya jam 12 kurang 20. Waduh, jam 4 saya. Sehingga acok. Itu tuh orang sujud. Makanya ya Allah, hidup cuma sekali. Bener ya? Hidup cuma sekali, apa yang mau kita sombongin? Ibu sayang sama suami, Bu? Bu, ibu sayang sama suami? Setengah hati amat, Bu. Ibu sayang sama suami? Kalau bapak sayang sama istri, Pak? Bukan setengah hati lagi, setengah matang ini. Sesayang-sayangnya ibu sama suami ibu meninggal, kok nemenin di kuburan? Ya, katanya sehidup semati, pret. Emang begitu Pak itu? Ya. Nih, ibu suaminya meninggal, perempuan yang ditinggal wafat sama suaminya nggak bisa langsung dinikahin lagi sama orang lain. Ada namanya masa iddah. Masa tunggu 4 bulan 10 hari. Yang ditinggalin wafat, yang diceraiin sama lakinya, berapa masa iddahnya? 3 bulan. Makanya ibu yang suaminya baru meninggal 3 hari, sabar 4 bulan 10 hari. Ya Allah, jangan baru 3 hari, pecicilan banget. Gua anjen banget, laki baru mati, gue elak mejek depan rumah. Asal ada berondong lewat, hai. Sabar, Bu. Perempuan, Pak, ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Kita laki-laki, suami, saya, bapak-bapak, istri meninggal ini siang, ntar habis maghrib kita kawin lagi, boleh nggak, Pak? Jawabnya kurang tegas, Pak. Ini hukum. Istri ini pagi mati, ntar habis maghrib kita kawin lagi, boleh nggak? Mantap. Tapi nggak tahu diri. Nah, kuburan belum kering. Tuh bedanya, Pak. Makanya kenapa kita sampai sujud? Sujud itu mengajarkan 3 hal. Bapak Ibu yang mau catat silahkan. Apa yang diajarkan sujud? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Itu hikmah di balik sujud. Tahu diri. Ya kita ini, diri kita bukan siapa-siapa. Namanya manusia. Lama-lama kulit mulai pada kendur, uban pada bertabur, pandangan mulai lamur, gigi atu-atu pada gugur. Kalau gigi udah pada gugur, makannya cuma makan bubur. Orang kalau udah cuma makan bubur, tanda-tanda dekat ke liang, selesai, udah urusan. Tahu diri, Pak. Gerakan yang paling terakhir adalah salam.
Assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kiri. Salam mau bilang sama kita nih gerakan salam. Kamu yang tadi baru sholatnya mantep, fatihahnya mantep, gerakannya sempurna, tumak nimanya pas. Kalau udah selesai sholat mulailah tuh sebelah kanan ada tetangga yang kelaparan, bantuin. Jangan tiba cuma nangis di sholat sampai nangis tapi pelit. Padahal kan jelas fungsi sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat salah mau ngomong. Kalau mau dapat nilai sholat yang sempurna, kalau ada sampah di jalan, duri di jalan, benahin. Tuh, sholatnya sempurna. Nenek-nenek mau nyebrang, seberangin. Sebelah kanan ada anak yatim, santuni. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahin. Sebelah sono banyak janda muda, nikahin Pak. Cepet amat kayak ngegasnya, asal dipancing dikit ya ngedit. Itu maksud sholat tuh begitu. Makanya ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Kok bisa orang sholat celaka? Karena dia lalai. Termasuk salah satunya sholatnya rajin tapi punya uang utang gak dibayar-bayar, itu lalai. Sedangkan hutang satu-satunya urusan dunia yang dibawa mati. Baik-baik urusan hutang. Ini kemarin masalah hutang setengah jam di iNews kita bahas tentang hutang. Kenapa hutang? Karena setiap anak Adam itu hidupnya akan terkatung-katung di alam kubur dengan hutangnya. Hatta yuqdu anhu, sampai ada yang bayarin baru terkatung-katungnya selesai. Makanya hati-hati. Satu, masalah hutang. Dua, hati-hati Pak. Saya cuma ngingetin, hati-hati masalah riba. Pak, kalau udah riba, Masya Allah, gaya hidup sekarang ngeri. Orang lebih belain gengsi daripada fungsi. Bener gak? Ustaz ngomongnya pahit amat, mendingan pahit di dunia. Lah emang bener ayatnya ada, hadisnya ada, yang ngomong bukan saya, Rasul yang nyampein. Setiap kita anak Adam itu terkantung-kantung dengan hutang kita masing-masing hatta yuqda anhu. Ini masalah hutang berat Pak. Makanya kita yang dihutangin orang, ada galakan yang hutang. Betul gak? Orang kalau mau ngutang sebelum subuh dari rumah rajin banget ya. Gak ada asal udah kita masuk. Asal udah begini juga nih. Asal udah megang-megang paha, ya Allah Ji, sehat Ji. Iya baik. Bagaimana lancar urusannya? Ini ngomong-ngomong, udah ngomong-ngomong udah rapi dah urusan. Tapi asal ditagih, ini galakan dia Pak. Nah, saya mau kasih amalan orang yang sholat nagih hutang, pilihannya 3. Mau dengan akhlakul hasanah, itu nagih biasa. Pak Haji, mohon maaf, uang saya udah ada. Yang kedua, namanya akhlakul karimah. Ada kisah sahabat diutangin sama temennya, mau nagih hutang, dibawain kue yang hutang. Susah atau begitu Pak? Kita diutangin sama orang, kagak bayar-bayar, kita mau tagih ke rumahnya, kita bawain kue. Jarang-jarang Pak, 1001 yang begitu Pak. Ini orang yang model begini Pak, kalau belum mati jangan dikubur Pak. Ada akhlak yang ketiga, namanya akhlakul azimah. Ini paling berat, saya gak bisa. Demi Allah, saya gak bisa. Kenapa? Kita diutangin sama orang, udah kita bawain kue, kita bilang apa? Ya udah saya sedekahin aja dah. Ini berat nih. Ini ketemu yang begini mati berdiri kita. Susah. Tapi ibu ngingetin orang yang punya utang itu harus. Supaya apa? Supaya dia tunaikan kewajibannya. Nih kalau urusan antara sholat dengan hutang. Emang begini di lapangan saya lihat banyak orang yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin, banyak. Wah, ada orang yang di sini. Mana coba mana? Ada nggak suami yang sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, tapi marah-marah sama bini juga rajin Bu? Ada. Lakinya siapa?
Oh, ini mas saya lagi ngomongin orang kampung saya, Bu. Orang kampung saya pada begitu, Pak. Bener. Bukan orang sini. Tapi setelah saya cek di kampung saya, yang begitu katanya pindahan dari sini. Ya, sama aja ya. Ya begitu deh. Pak, orang yang kalau dia sholat ya nggak cuma sekedar fisik, tapi hati dan dirinya ikut sholat, tenang Pak. Kenapa? Punya Allah. Kan dalam Al-Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu, ya Allah hanya Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini kan kita yang ngomong dalam surat Al-Fatihah. Lah kenapa ada masalah perginya ke dukun? Betul nggak? Ada masalah sama tetangga kenapa ke paranormal? Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Datang ke dukun, Mbah, bantuin saya Mbah, dompet saya hilang, tolong dah cariin. Udah berapa lama Bang nggak ketemu? Udah 3 hari. Ya Bang, saya udah 3 bulan ketemu. Jadi pertolongan itu hanya kepada Allah. Jadi kalau dikupas dalam setiap gerakan sholat ini dahsyat. Ini saya secara umumnya saja, dari mulai takbir sampai salam tadi gambaran umum, garis besar sudah kita bahas. Intinya sholat itu mengajarkan kita untuk banyak menjadi orang baik kepada Allah dan baik terhadap sesama kita. Makanya jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi kajian kita tentang bagaimana kita mengimplementasikan. Ini Ibu berarti nggak mengimplementasi, mengamalkan, mempraktekkan nilai-nilai sholat kita dalam keseharian. Istri yang sholatnya betul-betul khusyuk, khusyuknya bukan hanya ketika sholat, tapi dalam melayani suami juga dia khusyuk. Dia mampu menjaga lisannya dalam keadaan lelah yang bagaimanapun. Perempuan, istri yang salehah, ketika suaminya marah-marah, dia kembalikan kepada Allah, dia zikir. Suami marah-marah, subhanallah. Ada laki lu bagaimana gue marahin, subhanallah. Tambah marah lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih marah juga tuh laki, santai kok. Ibu lihat wajahnya, tatap matanya ibu senyum, ibu baca ulang. La ilaha illallah. Baca ayat kursi. Karena kayaknya dalam kaki ibu tuh ada beberapa ibu. Ya, jadi orang yang salat, orang yang selalu tenang dalam hidupnya, damai bertetangganya, sejahtera dan berkah hidupnya. Apapun yang Allah kasih, dia selalu bersyukur dengan kalimat alhamdulillah. Karena dia sadar Allahu Akbar, cuma Allah yang maha mengatur segala hidup kita. Baik Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita masuk waktu zuhur. Semoga apa yang saya sampaikan, saya nggak tahu ada ini nggak pertanyaan? Nggak ada ya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu yang berbahagia, benahi sholat, benahi bacaan kita, dan usahakan kita amalkan setiap apa yang Allah mau dalam gerakan-gerakan sholat kita. Dari mulai takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, sampai pada gerakan salam. Itu saja yang kami sampaikan. Bapak, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.